Ya, halo teman-teman sekalian, selamat siang. Gimana kabarnya? Semoga bahagia dan baik-baik saja. Kita jumpa lagi di sesi Onlypur ya, setelah sekian lama nggak ada sesi Onlypur. Terakhir kali itu kapan? Pas Pipi Parka kali ya? Iya, udah lama banget lah intinya. Tapi gini, ini tuh sebenarnya adalah rekaman sih harusnya, cuman kayaknya rekaman. Sorry, maksudnya rangkuman. Ini harusnya rangkuman dari spesial program behind the scene SNES-Naya kemarin, tapi kayaknya durasinya bakal lebih lama. Kemudian poin yang ingin saya bahas itu lebih dalam gitu loh. Tapi lagi nggak pengen buat semacam draft, sehingga dibuat semacam sesi sederhana aja melalui Onlypur, dalam artian aku cuma nulis poin-poin aja di notes. Bisa kalian lihat notes-nya. Cuma nulis notes doang, terus aku bahas sesuai apa yang aku pikirkan saat membaca poin-poin tersebut. Ya kayak review quest lah. Karena ya lebih baik dibuat seperti ini aja supaya lebih nyaman, lebih leluasa ngobrolnya, kemudian durasinya lebih lama. Oke, banyak kan ya upping kan jadinya. Jadi sebagaimana yang teman-teman tahu, pada hari Jumat lalu tanggal 24 April 2026, pada akhirnya Hoyoverse itu sekali lagi membuat semacam acara untuk memperkenalkan region ke depan, yang mana pertama kalinya mereka melakukan itu pada Notcry tahun lalu, sorry, tahun lalu. Dan itu reasonable karena Notcry bisa dikatakan dadakan juga hadirnya. Dan aku pikir awalnya SNES-Naya nggak dapat gitu semacam treatment gini, karena ya semua orang juga udah tahu selanjutnya adalah SNES-Naya, dan itu merupakan chapter terakhir sebelum menuju chapter Kenria gitu. Bahkan tim developernya itu juga menekankan itu loh, bahwa sebenarnya nggak expect juga diminta untuk buat program ini lagi, karena semua orang udah pada tahu selanjutnya adalah SNES-Naya gitu. Tapi pada akhirnya dibuat, dan mereka itu membuat semacam tagline-nya itu spesial program dari spesial program. Ya walaupun bukan spesial program gitu. Ya, nggak tahu lah. Intinya teman-teman paham aja apa maksudnya. Ya semacam memperlihatkan apa sih pekerjaan yang mereka lakukan selama ini, apa yang ingin mereka tekankan pada SNES-Naya nanti, dan apa yang udah mereka kerjakan gitu. Dan kemarin itu keren banget. Gini ya, walaupun kemarin itu bukan special program, cuman behind the scene doang dan nggak live juga, itu cuman video yang diputar oleh mereka. Tapi aku pikir itu udah kayak special program terbaik yang pernah mereka sajikan, karena mereka nggak pamer visual, mereka itu nggak memamerkan oh karakter ini bakal hadir, kemudian questnya bakal ini itu segala macam. Mereka itu cuma menyampaikan teknikal mereka aja, apa yang mereka kerjakan, gimana jalannya SNES-Naya nanti, konsep apa yang ingin mereka tekankan, musiknya seperti apa dan segala macam. Dan itu deliver banget kemarin. Jujur aja deliver banget, karena udah paham gitu loh apa yang pengen disampaikan atau apa yang akan disampaikan oleh mereka. Kalau misalnya perbandingan tahun lalu itu Notcry, jujur waktu behind the scene-nya itu kelar, itu agak kecewa dikit karena tidak mendapat apa yang diharapkan. Because karena nggak tahu behind the scene-nya apa. Walaupun tahu lah istilahnya behind the scene, tapi nggak tahu gitu loh apa yang mereka sampaikan. Tapi tahun ini mereka melakukan itu lagi, menuliskan behind the scene, jadi udah bisa menakar apa yang didapat. Dan itu setelah special programnya itu kelar atau behind the scene-nya itu kelar, itu kerasa banget, puas banget dengan apa yang mereka sampaikan. Apalagi terlihat dari paman Xiao Dun sama Aqua the God itu, passion-nya itu keren banget berdua nyampaikannya. Dan mereka itu paham apa yang ingin disampaikan. Mereka paham dalam konteks lore, mereka paham dalam konteks desain, kemudian paham dari konteks gameplay juga. Bahkan bahkan si Aquaria itu membawa metafora Anya gitu kan dalam cerita Genshin, bahwa SNES-Naya ini adalah sebuah konklusi. Itu terdengar sedih juga, yang mana katanya seorang penyihir hebat pernah berkata bahwa kesedihanku dalam menulis cerita itu adalah kalau ceritanya berakhir. Dan itu yang
yang ditekankan kemarin waktu ending dari behind the scene-nya, dan itu keren banget sih mereka membawa itu. Apalagi membawa arsip juga dan segala macamnya. Udah 5 menit dan ini belum poin pertama. Poinnya dikit aja kok, sekitar 7 kali, 7 dengan anak-anaknya. Jadi satu hal yang paling penting kemarin tentang apa yang mereka sampaikan itu di behind the scene, khususnya bagian akhir, adalah tanggal pasti rilisnya SNES Naya di tanggal berapa ya? 12 Agustus ya? 12 Agustus tahun 2026 ya, 12 Agustus tahun 2026. Yang artinya di Luna ini kita sampai Luna 8 doang, atau kalau misalnya dengan menggunakan konsep tradisional itu sampai patch 6.7 doang. Dan itu implikasinya banyak banget sebenarnya teman-teman, baik yang terukur maupun tidak. Salah satu implikasi yang terukur itu adalah impactnya pada VV pengenalan SNES Naya, yang kalau berdasarkan pendekatan retrospektif harusnya bakal hadir di patch depan. Karena berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, VV pengenalan karakter atau VV pengenalan region itu selalu hadir 2 patch sebelum patch besarnya hadir gitu. Dan mengingat SNES Naya hadir 3 patch lagi secara kasar, berarti patch depan adalah waktu dimana VV-nya bakal rilis. Kalau jadwalnya tetap. Kalau jadwalnya berubah, sedangkan porsi patch aja bisa berubah, maka beda cerita lagi gitu loh. Kemudian dengan adanya pengunduran 1 patch ini, itu tuh ngebuat sisa patch ini bakalan menjadi agak padat juga, dalam artian seharusnya Notcry ini masih menyisakan 1 wilayah yang belum terbuka jika kita mengukur dari segi kulus yang belum penuh gitu kan, belum maksimal lah levelnya. Sehingga mungkin paling lambat 2 patch lagi di 6.7 atau Luna 8, atau patch depan bisa juga. Walaupun aku ragu di patch depan ya, karena patch ini kita baru dapat map baru gitu. Kalau misalnya diletakkan di patch depan lagi, agak-agaknya terlalu itu ya, terlalu apa ya, tabungan Hoyo hilang lah ibarat kata. Tapi nggak masalah sih ya, karena ibarat kata kalaupun ditunda di Luna 8 ntar, patch depannya kan dapat map baru lagi, mapnya SNES Naya. Tapi Nathan kemarin gitu ya, di 5.8 kemudian di Luna 1 dapat map baru juga. Tapi seharusnya dapat sih ya, walaupun nggak pasti, tapi harusnya dapat gitu loh. Dan dengan begini, sampai kemarin kan ada pembicaraan juga tuh di special program di live chat, apakah summer event bakalan nggak ada di Luna ini? Ya bisa aja ada di Luna 8, khususnya karena biasanya kan di summer itu di Luna 8 gitu. Walaupun secara lore ya, seperti yang aku katakan juga pada live stream kemarin, secara lore summer di SNES Naya itu nggak ada, karena empunya summer sendiri udah mati di SNES Naya. Walaupun ya kita tunggu aja ntar gimana, apakah akan ada summer atau justru digantikan dengan winter, atau nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali nggak masalah sih sebenarnya, nggak begitu masalah juga. Dalam artian summer tahun lalu aja udah breaking the rules gitu kan, bahwa summernya permanen. Atau summernya permanen lagi, ya we don't know, kita tunggu aja. Oke, itu untuk poin pertama. Dengan adanya tanggal pasti yang berubah, maka implikasinya cukup banyak. Kemudian yang kedua itu adalah tema, teman-teman. Ini yang aku tunggu banget waktu behind the scene kemarin, dan itu juga udah aku wanti-wanti sejak hari Rabu. Lalu kemudian hari Kamis melalui video khusus juga udah aku katakan bahwa tema ini adalah sesuatu yang perlu dinantikan, karena itu akan menjadi semacam blueprint terhadap cerita di SNES Naya nantinya, dimana yang akan mereka hadirkan dari segi Archon Quest misalnya, Story Quest, bahkan arsip dan world building pun itu bakalan terkena tuh untuk tema ini. Karena di Luna kemarin udah jelas dari namanya aja Luna, kita bakalan dapat cerita tentang bulan, dan itu implikasinya banyak banget kan tentang bulan.
Pertama, Archon Quest udah jelas. Story Quest berhubungan dengan bulan, kebanyakan ya, sebagian besar berhubungan dengan bulan. Lalu event di Liyue pun soal bulan, arsip-arsip tentang bulan, reaksi bulan, lunar ya. Jadi dengan temanya semacam bulan itu, implikasinya secara menyeluruh gitu. Dan dari yang aku baca setelah menonton ulang behind the scene kemarin, tema yang ingin mereka tekankan itu adalah surpassing the rules untuk SNES Naya. Apa ya, melewati batas, melewati aturan gitu. Dan itu kayaknya mengambil ambisi Sarisa juga, yang dalam artian ingin melawan penguasa tertinggi, ingin melawan Heavenly Principles, ingin melawan takdir yang udah ditetapkan di Teyvat gitu. Dan itu tema yang akan mereka tekankan, dan sepertinya kita udah bisa ngebaca juga bahwa konflik yang akan dihadirkan itu adalah terporos atau terpusat pada perlawanan terhadap Heavenly Principles. Tidak hanya pada Archon Quest dalam artian ambisi Sarisa yang ingin melawan Heavenly Principles, tapi sepertinya juga pada world building, misalnya Hyperborea. Lalu para Archon kan juga katanya akan ditekankan juga, reason mereka melepas Gnosis begitu aja itu juga akan dijelaskan nanti gitu. Dan itu penting banget dalam artian entar story quest-nya juga bakalan berhubungan dengan itu, mungkin dari Piero, entar dari POV-nya Piero, lalu arsip-arsip juga. Karena di titik ini aja nih, soal Aubade, Finale of the Deep Galleries, kemudian buku Himne Ujung Utara, cerita-cerita tentang Hyperborea, itu udah menekankan perlawanan terhadap Heavenly Principles. Dan itu belum tema utamanya. Sekarang Surpassing the Rules mungkin bakalan menjadi tema utama di SNES Naya, maka arsip-arsipnya mungkin bakalan lebih daripada itu. Walaupun kita punya probabilitas yang lebih luas karena After SNES Naya sendiri adalah Khenria, yang notabene adalah bangsa yang emang melawan Heavenly Principles gitu. Nah kemudian selain Breaking the Rules, yang aspek yang ingin ditekankan juga oleh tim developer itu pada SNES Naya nanti, kayaknya yang ingin ditekankan itu adalah modernitas. Modernitas dalam artian konfliknya agak berhubungan dengan saintis misalnya, atau ilmu pengetahuan, atau yang paling berat itu kayaknya masalah filosofis sih. Kayak Colombina kemarin kita dapat filosofis tuh, masalah konflik ontologis kan, konflik keberadaan. Nah itu sejenis itu tuh ntar kayaknya bakalan dapat di SNES Naya, karena dari apa yang mereka sampaikan tidak menekankan masalah mitologi lagi. Waktu di Not Cry tahun lalu mereka itu masih menekankan, oh kami mengambil cerita-cerita dari Finlandia, dari Norwegia katanya, kemudian Celtic, Baltic dan segala macam. Nah kemarin itu waktu mereka menekankan dari segi konflik, itu tuh kebanyakan menegaskan bahwa SNES Naya ini udah lebih dari siap dari segi teknologi, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi ambisi, itu udah siap melawan Heavenly Principles. Dan itu lebih ditekankan masalah modernitasnya itu juga gitu loh. Dalam artian kayaknya mitologi bukan jadi aspek utama lagi. Kalau di Not Cry kemarin masih kerasa banget tuh mitologi. Runo itu kerasa intrik-intriknya. Masalah Luonotar, Kutar itu masih kerasa juga. Tapi balik lagi kita tunggu aja gimana eksekusinya. Dan yang cukup aku terkejut itu kemarin, masalah konflik itu nggak ada menekankan konflik internal atau belum kali ya. Kayaknya belum sih. Kayaknya belum untuk konflik internal, konflik dalam gitu. Yang benar-benar ditekankan itu cuman SNES Naya versus HP doang, atau Sarisa versus HP. Bahkan Fatui tidak terlalu jadi soal kemarin. Ya kita tunggu aja dah masalah itu. Dan juga katanya SNES Naya itu adalah nation yang udah siap lawan HP dan takdir. Dan itu cukup cukup jadi tanda tanya sih menurut aku ya. Karena sebelumnya ada nation yang udah siap melawan HP dan takdir, yaitu Khenria, tapi pada akhirnya kalah juga gitu. Pada akhirnya kalah melawan Heavenly Principles. Dan sekarang tim developernya teman-teman, ini bukan ngebaca dari apa yang mereka sampaikan, tapi udah mereka tegaskan bahwa
Snezhnaya itu lebih dari siap untuk melawan HP dan takdir dari segi teknologi, pasukan, dan ambisi. Dan ini tiga udah, apa ya, tiga ini nggak perlu kita bahas lebih dalam, tapi ada satu hal yang menurutku cukup menarik, bahwa satu aspek yang mereka include dari segi kesiapannya Snezhnaya melawan HP itu adalah Rush V. Ya, Rush V mereka tekankan sebagai salah satu aspek kesiapan Snezhnaya dalam melawan Hyperlink Principles. Dan itu menurutku cukup menarik, dalam artian V ini mungkin bakalan menjadi salah satu aspek utama di Snezhnaya nantinya. Sementara di Notcry kemarin, yang waktu memasukkan Snowland V sebagai salah satu faksi yang ada di Notcry, itu cuman setup doang. Jadi eksekusi daripada Snowland V utamanya nanti akan terjadi di Snezhnaya. Dan secara historis, emang V itu pernah menjadi salah satu aspek perlawanan terhadap Heavenly Principles. Karena Rush V diciptakan di Hyperborea, dan itu adalah satu di antara banyaknya program dari Koitar dan Seutervoinen dalam perlawanan Heavenly Principles gitu loh. Dan nggak tahu nih kenapa Parisa menggunakan atau Snezhnaya menggunakan aspek yang sama yang udah terbukti gagal kan ya. Dalam tanda kutip ya gagalnya. Tapi ya makanya cukup menarik juga nih. Dan kayaknya kita bakalan dapat arsip-arsip yang berhubungan dengan V juga nanti. Entah menuju Snezhnaya atau saat di Snezhnaya nanti. Lalu katanya juga kebenaran tentang Gnosis akan terungkap penuh di Snezhnaya. Kebenaran tentang Gnosis, terutama katanya Risen beberapa Archon itu menyerahkan Gnosis begitu saja. Venti udah jelas, kemudian Zhongli, terus itu Buer atau Nahida itu mungkin akan terungkap di Snezhnaya nanti. Dan ya nggak tahu ya Gnosis Pyro nanti gimana nasibnya. Iya juga ya. Berat nih. Waktunya nggak cukup buat nge-seize Gnosis Pyro. Atau mungkin seize-nya waktu di Archon Quest Snezhnaya kali ya. Keleter. Tapi gini, ini harapanku aja sih ya teman-teman. Harapanku aja masalah Gnosis ini. Semoga aja tidak jadi diras gitu loh. Dalam artian, ini kita ambil perbandingan kasus saja. Tentang Descender, kemudian Hyperborea, ya, itu ada setup tipis untuk cerita mereka. Descender mulai dari 2.4 melalui Enkanomia, kemudian Hyperborea bahkan melalui 1.0, Bulan juga melalui 1.0, kemudian dieksekusi beberapa patch setelahnya gitu. Jadi semacam ada setup tipis untuk aspek-aspek tersebut. Sementara untuk Gnosis ini hampir nggak ada sama sekali setupnya. Hampir nggak ada sama sekali. Fungsinya apa itu cuman apa ya? Cuman informasi kasar melalui kisah karakter New Village. Kemudian sejak Sumeru itu perebutan terhadap Gnosis itu nggak pernah hadir lagi. Dalam artian nggak pernah berhasil lagi. Karena di Fontaine diserahkan begitu saja, di Natlan gagal, di Notcry hilang sama sekali. Tuh loh. Jadi banyak kekosongan narasi dari segi Gnosis ini, dan aku harap sih ya waktu terungkap nanti sepenuhnya waktu di Snezhnaya itu benar-benar setup yang rapi dan tidak diras. Dan parahnya juga masalah Gnosis ini ya, setahu aku, sepengetahuanku, tidak ada arsip kayak weapon, lalu artefak ataupun material yang ngebahas soal Gnosis. Beda dengan Descender yang akhirnya naik pada Aubade, kemudian Hyperborea yang udah dibahas sejak Prayer Series. Sementara untuk Gnosis selama 6 tahun berjalan gak ada. Bahkan di buku kalau gak salah gak ada sama sekali deh. Di buku itu gak ada sama sekali, kecuali yang masalah Saralainen yang dipotong menjadi 7 itu doang. Dan itu pun cuman asumsi kan, belum menyebutkan secara langsung masalah Gnosis. Makanya aku agak takut juga masalah Gnosis ini.
Padahal Gnosis adalah salah satu aspek yang pertama kali legit di Genshin karena direbut dari Venti gitu kan. Dan itu menjadi alasan kemudian Traveler melanjutkan perjalanan ke Liyue, kemudian ke Inazuma dan seterusnya. Gnosis itu selalu ditekankan tapi tidak pernah masuk arsip segenting itu. Makanya kita tunggu aja ntar gimana soal Gnosis. Harapanku sih tidak diras dan tetap memberikan sebuah cerita yang menarik dari segi Gnosis. Oke, itu tadi poin kedua, masalah tema. Kan banyak banget kan, udah 20 menit nih. Dan yang ketiga adalah masalah world building, teman-teman. World building itu udah ditekankan oleh Paman Xiao kemarin bahwa akan ada 3 yang ditekankan, 3 aspek, yaitu Hyperborea, kemudian Angels atau malaikat, dan juga Descender. Nah, itu 3 aspek yang emang tidak terpisahkan karena pada perang pembalasan porosnya di sana. Nibelung, kemudian Hyperleaf Principles, malaikat, Koitar ya, Hyperborea itu terporos di sana tuh. Masalah perang pembalasan. Bahkan pada satu titik, pada satu scene di behind the scene kemarin itu menekankan soal buku Himne Ujung Utara ya, yang dikatakan adalah Before Sun and Moon Not Cry. Keren banget sih itu menyebut Before Sun and Moon Not Cry. Dan itu saking pentingnya kali ya bahwa Hyperborea benar-benar akan ditekankan banget di SNES Naya nanti. Dan aku happy banget kemarin mereka menekankan soal itu, Hyperborea, Angels, dan Descender, terutama sebagai seseorang yang mendalami lore ya. Itu terlihat dengan sangat jelas bahwa tim developer itu baca dan juga paham dengan lore yang mereka hadirkan. Karena masalah Hyperborea, Angels, dan Descender itu masih dalam tingkatan world building, dan di Archon Quest sendiri cuma jadi aspek tambahan aja tanpa jadi aspek utama. Tapi mereka menyampaikan itu udah kelihatan bahwa mereka paham dengan lore-nya, dan itu aku happy banget tuh dengan itu. Nah, dengan menekankan bahwa Hyperborea akan ditegaskan pada SNES Naya, itu ngebuat prediksi aku agak bergeser, teman-teman. Karena aku udah nyampaikan beberapa kali juga bahwa di Not Cry ini mungkin aja nih map selanjutnya itu bakalan berada di bawah tanah, dan secara arsip itu jatuh pada Hyperborea yang notabene udah tenggelam ke bawah laut gitu loh. Tapi setelah ngelihat kemarin mereka menekankan Hyperborea di SNES Naya, maka aku sedikit ragu akan dirilis di Not Cry. Jadi bakal geser di SNES Naya tuh untuk Hyperborea sendiri. Walaupun belum itu ya, belum mustahil juga bahwa Hyperborea bakalan rilis di Not Cry. Namun kalau misalnya mereka ingin menekankan di SNES Naya, seyogyanya rilis di itu sih, di SNES Naya sih. Sehingga untuk sekarang satu-satunya tempat yang mungkin akan dirilis pada Not Cry ini, map terakhir ya khususnya, adalah Pohjola. Pohjola tuh. Pohjola udah muncul di arsip melalui cerita Sarah Lainan di Himne Ujung Utara volume kedua. Dan itu belum ada rilis di in-game, sehingga mungkin aja Pohjola bakalan jadi map selanjutnya di Not Cry. Dan Hyperborea bakalan digeser pada SNES Naya, dan itu nggak masalah sih. Justru lebih bagus gitu. Lebih bagus gitu menurut aku. Karena Hyperborea punya kedalaman narasi yang cukup deep, bahkan sangat deep. Sehingga meskipun sekarang sudah tergolong lengkap ya, arsipnya Hyperborea itu menurutku udah tergolong lengkap banget, tapi masih perlu pendalaman lebih dalam lagi gitu loh. Karena biasanya map seperti itu tuh bakalan hadir World Quest, dan World Quest itu biasanya mengangkat cerita-cerita atau narasi-narasi yang hadir pada artefak, weapon, dan sejenisnya. Dan dengan Hyperborea punya pendalaman narasi yang cukup deep, maka
lebih banyak justru lebih bagus gitu. Karena berkaca dari Remuria yang world quest-nya sebenarnya cukup bagus, tapi emang kurang seksi aja, itu jadi kurang kurang itu kan ya. Jadi kurang apa ya, kurang memorable lah menurut aku Remuria itu. Jadi Hyperborea ini sebisa mungkin tambah lagi nih arsipnya, tambah 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 tambah, bahkan kalau bisa pakai wave event, Song of Hyperborea misalnya, lebih bagus lagi malah. Jadi aku justru lebih happy kalau Hyperborea rilisnya di SNES Naya. Dan emang kalau berdasarkan arsip ya, ini jadi kepanjangan kan ya. Belisar itu pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Hyperborea. Itu di Weapon Plains. Dan katanya setelah Belisar itu ke Hyperborea, dia itu agak berubah menjadi lebih apa ya, menjadi lebih pendiam kalau nggak salah, aku lupa. Intinya ada yang berubah lah dari diri Belisar setelah dia masuk ke Hyperborea setelah ekspedisinya tersebut. Dan sayangnya emang belum ada narasi lanjutan dari itu. Gitu loh. Oke, masalah world building udah. Sekarang kita lanjut pada aspek cryo. Ini aku happy banget karena sebagai region yang memegang kekuatan cryo ya di SNES Naya itu, tim developer kemarin mengatakan cryo bakalan lebih daripada yang kalian duga. Dan itu kabar baik banget karena kita butuh itu. Dalam artian apa sih relevansi suatu elemental terhadap region? Karena misalnya nggak ada relevansinya kan jadi kurang membekas juga. Misalnya Mondstadt nih, oke Mondstadt itu angin membawa kebebasan, jadi semacam filosofis doang. Inazuma pernah, aku kan waktu live stream kemarin mengatakan elemental tuh kurang ditekankan pada apa ya, pada region, dan itu aku salah. Ternyata semua region itu menekankan itu. Mondstadt dengan filosofis kebebasannya karena angin bebas, kemudian Liyue dengan batu yang kokoh ya, walaupun kebanyakan filosofis ya. Mulai menjadi sebuah aksi itu di Inazuma. Inazuma negeri petir. Sebelum quest kedua dijalankan, Inazuma itu dibatasin dengan petir gitu kan. Nah itu jadi aspek penting. Lalu di Sumeru dengan tumbuh-tumbuhannya itu tuh berimplikasi pada Irminsul ya, walaupun itu secara tidak langsung sih sebenarnya. Lalu Fontaine dengan Hydro itu air lautan primordial. Selanjutnya Natlan dengan api menjadi Phlogiston, dan itu banyak banget implikasinya Phlogiston, entah itu elemennya, kemudian api keramat, lalu bahkan jadi world quest juga kan kemarin, dan itu menarik banget. Dan kali ini mereka menekankan soal cryo di SNES Naya nanti, dan itu penting banget. Jadikanlah sebuah apa ya, cryo itu menjadi presensinya kuat gitu loh di SNES Naya. Jangan cuma bersalju ya, Dragonspine mah juga bersalju, tidak perlu ke SNES Naya gitu kan. Hanya penting nih. Tentu konotasinya ke arah gameplay ya. Kemarin katanya bakalan ada tempat yang kalau ada cryonya itu platformnya bisa runtuh, platformnya bisa dibentuk dan segala macam. Tapi untuk gameplay aku nggak bakalan bahas lebih dalam karena itu bukan bidangku ya. Mungkin ada kreator lain yang bakal bisa lebih relevan untuk ngebahas. Namun yang jadi satu hal khususnya berkaitan dengan lore ya, masalah cryo ini. Katanya cryo itu, tapi ini pertanyaan sih ya dari Xiao itu. Tapi konotasinya ke arah spoiler sih ya, dia menyampaikannya. Bagaimana cryo itu ada katanya untuk menyegel sebuah kekuatan terlarang dan purba. Dan kemudian Traveler katanya bisa memanfaatkannya. Dia menyampaikannya, "Ups, aku ngomong terlalu jauh nih," katanya. Entah itu sebuah pancingan atau emang spoiler aja dari Xiao-nya itu. Gitu loh. Curigaku sih spoiler ya, curigaku. Dan sebenarnya ini itu lebih ke arah konsep purba, teman-teman. Konsep dimensional dari cryo. Dan ini aku ambil contoh kasusnya Anemo dengan time ya.
Thousand Wind berhubungan dengan Istaroth, Anemo dengan Time, Pyro dengan Death, kemudian Dendro dengan Irminsul, Hydro dengan air lautan primordial atau primordial water, dan Cryo katanya untuk menyegel suatu kekuatan purba. Dan lagi aspek tersebut, kekuatan purba tersebut atau konsep purba tersebut kalau bukan light atau cahaya. Dan aku nggak asal ngomong, karena sudah ada contoh kasus suatu peradaban mencoba mengambil kekuatan dari Light Realm. Ya, kekuatan asli Teyvat katanya. Ya, orang Hyperborea. Jadi kalau misalnya teman-teman baca paragraf pertama kalau nggak salah dari Time Capsule Hyperborea, mereka itu sudah mengatakan di sana bahwa kami berusaha keras untuk mengambil kekuatan asli. Tekneikos kalau nggak salah, sorry. Aku lupa banget istilahnya itu. Intinya di sana dengan Tekneikos saat ini katanya kami pada akhirnya berhasil mengambil kekuatan asli dari Teyvat yang merujuk atau mengarah kepada Light Realm. Dan itu dilakukan sebelum Heavenly Principles terbangun gitu. Dan narasinya sesuai kalau misalnya ternyata yang ingin mereka ambil adalah Light. Pertama, Hyperborea di Snezhnaya, kemudian mereka mengambilnya susah payah, dalam artian ada sesuatu yang menghalangi untuk mengambil itu, dan berhubungan dengan kekuatan purba dari Teyvat itu sendiri. Ya apalagi kalau bukan Light gitu loh. Sehingga ada kemungkinan konsep purba dari Cryo nanti akan berhubungan sedikit dengan kekuatan dari Light Realm. Apa itu? Untuk sekarang saya pribadi tidak tahu menahu. Dan kemudian katanya ini berhubungan dengan Cryo juga sih. Status Descender dari Traveler akan dibuat legit kembali pada Snezhnaya nanti. Karena hal itu tidak ditekankan pada Notcry, ditekankan sih sebenarnya tapi tidak terlalu terasa. Namun 2 kali status Descender itu ditekankan, dan contohnya itu supaya teman-teman gampang pada Natlan. Natlan kan kenapa kemudian Mapuika mengajak Traveler sebagai tandemnya, walaupun kesannya plot armor, plot MC ya. Tapi kan status Descendernya yang ditekankan saat itu. Dan pada akhirnya berhasil dibuat nama kuno gitu loh. Dan ikut dengan Mapuika gitu. Dan itu status Descender ditekankan banget pada saat itu. Namun yang aku agak mempertanyakan juga, bukan mempertanyakan sih, agak ragu juga bakalan penting atau enggak, permisalan yang digunakan oleh tim developer itu untuk mengatakan status Descender akan dibuat legit adalah berenang di fontaine katanya. Jadi status Descender dibuat relevan di Snezhnaya nanti, contoh kasusnya digunakan adalah yang berenang di fontaine. Jadi di atas kertasnya sebenarnya penting gak penting sih. Ya, penting gak penting. Tapi balik lagi, kita tunggu aja eksekusinya gimana. Apakah status Descender nanti dianggap relevan secara explore aja atau dalam cerita? Harapannya sih dalam cerita ya. Karena sebagaimana yang teman-teman tahu, Traveler bakalan mendapatkan baju baru di Snezhnaya, dan bajunya itu mirip dengan baju Tartaglia. Mungkinkah itu baju kehormatan yang disematkan oleh Sarisa? We don't know. Jadi kita tunggu aja eksekusinya gimana. Nah, itu tadi poin tentang mekanisme. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya adalah kultur dan referensi. Ini singkat aja teman-teman. Yang pertama itu emang panjang karena itu berkaitan dengan konsep. Jadi setengah jam udah bahas itu. Sekarang bahas dengan kultur serta referensi. Haus banget aku jadinya. Oke. Sebagaimana yang teman-teman tahu udah ditebak juga sih sejak lama ya, bahwa Snezhnaya bakalan mendapatkan referensi kultur, kemudian panoramanya juga itu terhadap Rusia ya, tapi pada akhirnya diluaskan gitu referensinya. Ini itu
sama seperti Natlan dulu. Dulu kan Natlan itu katanya mengambil mitologi Aztec kan ya. Waktu sebelum Natlan rilis bakalan mendapatkan referensi mitologi Aztec. Tapi ternyata setelah rilisnya, ini sayang banget sih sebenarnya bahwa behind the scene Natlan nggak ada ya. Kayaknya kalau misalnya behind the scene Natlan ada bakal dijelaskan nih. Yang awalnya referensi Natlan itu sebatas Aztec doang dari sudut pandang atau perspektif player. Tapi secara eksekusi ternyata lebih daripada itu. Natlan bukan hanya ngambil Aztec, tapi ngambil secara luas itu daerah Ring of Fire. Ring of Fire. New Zealand dapat. Indonesia dapat. Ya, gamelan. Philippines, Bakunawa gitu kan. Lalu Aztec juga dapat Meksiko, Amerika Selatan. Lalu lagi ya? Aku lupa ya. Tapi emang kulturnya banyak ngambil Aztec sih. Kulturnya ngambil aspek. Nah, sementara untuk SNES saya pada akhirnya diperluas nih. Nggak cuma Rusia doang. Rusia bakalan tetap jadi utama kayaknya. Tapi katanya yang jadi referensi itu Eastern Europe sama negara lingkaran Arktik gitu loh. Negara lingkaran Arktik dan Eastern Europe. Jadi banyak banget tuh ntar. Kazakhstan, Turkmenistan. Turkmenistan. Oh iya juga itu pecahan Soviet ya. Slavia gitu loh. Tapi aku nggak hafal sih negara lingkaran Arktik. Nggak ngapalin nama-nama negara aku. Jadi SNES Naya nanti itu referensinya itu Eastern Europe dan negara lingkaran Arktik. Jadi ibarat kata kalau misalnya ternyata ada daerah subregion misalnya yang ternyata nggak ngambil full Rusia gitu, jadi wajar. Berarti itu antara Eastern Europe atau negara lingkaran Arktik. Apakah dapat Dagestan? Nggak tahu. Tapi kita tunggu aja. Jadi itu intinya untuk kultur referensi dari SNES-nya nanti. Lalu yang cukup aku heran juga ya, waktu penyampaian behind the scene kemarin, ini bahkan dapat porsi yang cukup banyak kemarin di behind the scene, masalah kereta. Kereta sebagai alat transportasi nih. Itu ditekankan banget pada satu sesi. Sampai ngutip film ya, katanya film Snowpiercer, kemudian Metro. Katanya kereta begini, kereta itu kesusahannya begini dan segala macam. Aku nggak hafal ya masalah kereta, tapi intinya terasa banget pada saat itu ditekankan. Entah itu bagian studi banding ke game lain, kemudian inspirasinya katanya kereta SNES Naya itu bisa multifungsi. Entar katanya bisa jadi panggung, bisa jadi kereta barang, penumpang dan segala macam. Itu inspirasinya dari itu katanya. Distrik kesenian di China, di Beijing. Gitu loh. Dan itu sangat jarang ya masalah aspek kendaraan gitu atau transportasi ditekankan pada special program. Jadi apakah akan terjadi sesuatu dengan kereta nanti? Aku harap sih iya. Jangan seperti Aquabus. Aquabus itu asiknya di satu patch doang. Di patch pertama bahkan mungkin aku curiga ada yang cuma naik pada saat Ark Conquest terus gak pernah naik lagi. Mungkin ada tuh. Dulu Aquabus menyenangkan di awal-awal gitu. Dan dengan kereta ini ditekankan banget. Semoga saja menjadi salah satu aspek penting dalam cerita. Minimal pada World Quest atau Story Quest. Ark Conquest terlalu muluk lah masalah kereta ya. Walaupun tidak mustahil. Dan untuk aspek kultur terakhir adalah musik dari SNES Naya. Pesan aku satu sih musik ya, percaya aja udah. Musik kita percayakan aja sama Hoyomix. Tim Hoyomix kita percayakan aja soal musik. Jadi kita tidak usah debat, tidak usah berharap ini itu dan segala macam. Percaya aja mereka pasti eksekusinya dengan baik gitu loh. Oke. Nah, selanjutnya adalah poin terakhir sebelum kita menyudahi video pembahasan ini adalah masalah evolusi cerita gitu loh. Si Aquaria itu lebih menekankan segi legacy. Dia menekankan segi legacy sampai membawa metafora Anya. Dia itu mengatakan gini. Banyak orang yang mengatakan katanya SNES Naya itu adalah konklusi dari konflik Genshin dan itu terdengar agak menyedihkan juga. Dan aku katanya teringat perkataan penyihir hebat bernama Anya M. Anders Daughter.
yang mana katanya suatu kesedihanku dalam menulis cerita adalah ketika ceritanya berakhir. Dan katanya aku berharap Snesnaya ini bukan cuman sekedar konklusi, tapi lebih daripada itu akan meninggalkan akan meninggalkan jejak, membekas dan menjadi bagian dari kehidupan. Dan itu keren banget menurutku Aquaria kemarin. Makanya Aqua the God emang bukan itulah, bukan sembarangan ya disematkan pada dia. Dia itu kayaknya paham banget sama cerita Genshin tuh, bahkan lebih dari aku. Ya iyalah dia yang buat. Tapi intinya untuk si Aquaria itu dia menekankan sisi melankolis, sisi di luar gamenya. Sementara si Paman Xiao itu beda. Paman Xiao itu justru menekankan dari segi in-game, dan itu dia hanya menyampaikan satu poin doang. Bahwa katanya dimulai dari Snesnaya, evolusi cerita Genshin itu akan mulai berakselerasi. Pemilihan katanya berakselerasi. Jadi ibarat kata dengan kecepatan konstan gini langsung naik secara tinggi gitu. Jadi kita lihat aja perubahan apa kira-kira yang hadir ketika Snesnaya rilis nantinya. Dalam artian ini bukan mengatakan pace cerita loh teman-teman. Dia mengatakan bukan pace cerita, bukan jenis cerita, tapi evolusi cerita. Jadi evolusi ceritanya akan berakselerasi secara cepat sejak Snesnaya rilis. Dan itu mungkin akan menyentuh salah satu hal yang saya harapkan sejak lama. Seperti apa kira-kira cerita yang akan dihadirkan Genshin after Snesnaya gitu loh. Mungkin Beyond the Sender, mungkin aja. Tapi kalau kita ambil ini ya teman-teman, berkaca dari kasus-kasus yang ada. Karena ya masalah kayak gini tuh pendekatan retrospektif sih yang paling tepat ya. Berkaca dari kasus Before Sun and Moon, kemudian arsip-arsip lain yang berkaitan dengan masa lampau. Kayaknya kita bakalan di-spam itu deh, di-spam lore yang lebih daripada konflik lama. Karena Before Sun and Moon itu adalah awal dari segala hal, segala konflik beyond gitu. Walaupun sebenarnya Before Sun and Moon udah di set up lebih dulu sejak 1.0 melalui Wing of Fasting. Wing of Fasting itu udah set up di situ bahwa si Alice itu menyampaikan cerita pada Klee di situ bahwa dulu Teyvat itu dikuasai oleh naga, dan konotasinya atau konteksnya pada saat itu belum jelas banget sampai 2.4 setelah rilisnya Before Sun and Moon barulah paham. Oh, inilah konflik Genshin yang secara luas gitu. Bukan cuman cerita mencari adik atau saudara yang diculik atau membantu Region dan segala macam, tapi ada sebuah konsep yang ingin ditekankan gitu. Dan aku pikir ini istilah yang aku buat aja sih ya teman-teman. Ini istilah yang aku buat aja. Dan mungkin nanti akan ada istilah yang lebih proper, atau bahkan bisa aja salah prediksi aku ini. Tapi after Snesnaya kita akan masuk dengan yang namanya chapter atau buff kan. Chapter atau bab Conflict of Reason. Konflik dari apa ya? Alasan konteks, kemudian faktor kali ya. Intinya conflict of reason atau alasan-alasan dari segala hal yang terjadi. Ini kita tahu Heavenly Principles datang ke Teyvat, kita tahu Nibelung keluar pada saat Heavenly Principles datang, kita tahu Nibelung kembali membawa Abyss, kita tahu Seutervoinen bersama dengan Koitar ingin mengganyang Celestia, kita tahu Taralainen dipotong-potong menjadi 7 bagian. Kita tahu juga bahwa Traveler dan Traveler Sibling kabur dari atau dibawa pergi oleh pesawatnya dan pada akhirnya terjebak di Teyvat di 500 tahun yang lalu. Tapi for what gitu loh. Gak ada alasan yang jelas tentang itu semua. Tidak ada
tidak ada sebuah reason yang logik kenapa semuanya terjadi di Tivat, gitu kan. Ya, nggak ada alasan, kenapa harus di Tivat gitu loh. Di planet Skirk bisa, ya kan? Di planet Iter Lumin misalnya, atau planet-planet lain bisa, tapi semua terjadi di Tivat dan itu reasonnya kita belum dapat. Jadi menurutku after SNES Naya nanti, satu hal yang bakal ditekankan adalah conflict of reason. Kenapa semuanya terjadi gitu. Dan itu penting banget dalam artian misalnya di SNES Naya kita dapat konklusi, maka alasan dari konklusi itu akan ditekankan after SNES Naya. Dan itu tidak masalah terbalik karena emang beda aja gitu. Beda aja untuk jenis ceritanya. Dan mungkin itu bakalan bernama Genshin 2. Kita sebut Genshin 2 aja ya, Conflict of Reason. Tapi itu sih yang harapanku ya untuk after SNES Naya nanti, Conflict of Reason, dan itu bakalan keren banget sih menurutku. Dalam artian, oh ternyata harus di Tivat nih terjadinya. Oh ternyata kehancuran planet Iter dan Lumin alasannya ini. Oh ternyata inilah alasan kenapa HP datang ke Tivat, dan inilah alasan kenapa dia datang ke Tivat saat Nibelung pergi. Loh. Dan kenapa Seutervoinen datang ke Tivat dan bertemu dengan Nibelung dan segala macamnya. Itu bakalan bagus banget kayaknya untuk menjadi sebuah cerita baru, bab baru, chapter baru dari Genshin kita selama ini gitu loh. Oke, 47 menit kita udah ngobrol soal behind the scene dari SNES Naya kemarin. Dan ini kayaknya udah semua aku sampaikan juga. Untuk masalah gameplay, kemudian hal-hal ini itu ya teman-teman, itu aku nggak bahas karena aku merasa bukan bidangku banget dan aku nggak merasa itu terlalu penting. Jadi yang ku sampaikan ini apa-apa aja yang bisa aku pikirkan dan untuk saat ini ku anggap penting gitu loh. Jadi kita tunggu aja gimana cerita SNES Naya. Mari kita harapkan yang terbaik aja untuk tim Genshin Impact karena ya mereka udah membuktikan di Not Cry deliver dengan sangat-sangat luar biasa. Bahkan tidak mentreatment Not Cry ini sebagaimana Fontaine. Sempat takut ya di Luna 5. Luna 5? Ya Luna 5 agak menakutkan juga saat itu. Tapi ternyata di Luna 6 udah balik. Kemudian Luna 7 di depan mata kayaknya bakalan bagus juga. Dan nanti ditutup di Luna 8 lalu kita masuk pada SNES Naya gitu. Oh iya, berarti ntar di special program Luna berapa? Luna 7 ini kita bakalan dapat panorama SNES Naya lagi deh. Celeter, leaks kah? Enggak. Oke. Jadi sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai habis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga mendapatkan insight soal behind the scene kemarin. Barangkali ada yang tidak terlalu nangkap poinnya. Semoga video ini bisa membantu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, entah itu video reguler, video membership, live, dan segala macam. Jaga kesehatan selalu, semoga bahagia dan baik-baik saja. Kita jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dan terakhir, Adastra Ebisaku.